Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun kita berada saat ini. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, kita berikan ruang dan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 31 Maret 2025, dari kitab Kejadian 18 ayat 19. Demikian bunyinya. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Hidupilah Jalan yang Ditunjukkan Tuhan. Amang Inang, saudara-saudaraku, Abraham disebutlah sebagai bapa segala orang percaya, bukan? Bapa orang beriman. Tidak hanya ketaatannya dalam mempersembahkan Ishak sebagai persembahan bagi Tuhan, tapi juga kesungguhan hidupnya untuk bergantung pada janji Tuhan. Abraham dipilih Allah agar keturunannya hidup menurut jalan Tuhan. Abraham dipilih untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi, dan panggilannya dimulai dengan cara paling sederhana, yakni supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Amang Inang, saudara-saudaraku, agar bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Allah, Abraham wajib bagaimana dia mendidik anak-anaknya dan keturunannya hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Abraham, sudahkah saudara juga memiliki prioritas utama hidup di dalam jalan Tuhan? Ini yang penting kita renungkan. Apakah jalan saudara adalah jalan kebenaran dan keadilan? Sebagai orang tua tentunya, apakah saudara turut membantu dengan menghabiskan waktu bersama anak-anak saudara untuk mempelajari firman Tuhan sebagai itulah jalan Tuhan, itulah kehendak Tuhan? Apakah saudara membantu mereka, anak-anak itu, untuk menjaga firman Tuhan, untuk memelihara firman Tuhan, untuk setia kepada firman Tuhan, dan tidak menyimpang darinya, agar anak-anak saudara hidup dalam kelakuan yang bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari meneladani Abraham dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Kita melihat dalam kondisi sekarang ini, zaman ini, sangat sulitnya dihadapi oleh orang tua mengajarkan, mendidik anak-anaknya. Namun dengan kesetiaan, dengan meminta pertolongan Tuhan, dengan mendoakan anak-anak agar mereka senantiasa hidup di jalan Tuhan, sehingga keluarga kita, keluarga yang semakin terberkati, dan anak-anak itu betul-betul bisa mewarisi dan meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan firman yang dia dengar setiap harinya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, tidaklah bosan-bosan untuk memiliki persekutuan yang hangat dengan anak-anaknya, dengan sanak saudaranya, agar betul-betul kita dilayakkan untuk menjadi saluran berkat
bagi sesama kita. Hidupilah jalan yang ditunjukkan Tuhan, karena jalan itu jalan menuju keabadian, menuju kekekalan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman. Ajar kami setia untuk mengikuti jalan-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman. Mampukan setiap orang tua menanamkan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, sehingga setiap keluarga Tuhan boleh selamat menghadapi banyak yang tantangan pada zaman ini. Kiranya Tuhanlah penolong setiap orang yang percaya padamu. Berkenanlah Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Banyak masalah yang mereka hadapi. Tolonglah Tuhan untuk mampu mereka menghadapinya dengan betul-betul mengandalkan pertolongan-Mu saja. Bapa di surga, sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau mendahului semuanya, mengurapi kami, dan memampukan kami semua melakukan yang terbaik. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ampuni dosa kami, terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.